Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para ulama, para asatidz yang sangat kami muliakan dan kami patuhi fatwa-fatwanya. Kemudian tak lupa kepada sahabat-sahabat kami, sahabat pengajian kitab Fathul Qorib yang kami cintai. Alhamdulillah pada malam hari ini kita diberikan rahmat dan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga meskipun tadi diguyur hujan, kita bisa hadir di majelis yang insya Allah penuh dengan barokah ini, di mana majelis ini kita bertemu karena Allah dan kita juga berpisah karena Allah. Dan semoga dengan pertemuan kita di majelis ini kita harapkan istiqomah, dan semoga nanti bisa menjadikan kita ini tergolong dari 7 orang yang mendapatkan naungan arsy Allah pada waktu hari kiamat di padang mahsyar. Amin Allahumma amin. Para hadirin, sahabat-sahabat setia kami, untuk malam ini bulan awal tanggal muda ini spesial ya. Kalau biasanya ngajinya kitab takrib dengan kitab Bidayatul Hidayah, untuk sekarang kita menampilkan Ustadz undangan, Ustadz baru. Ini sahabat saya ya, namanya Ustadz Zainal Abidin Mustafa dari Madura, tapi sekarang sudah menjadi orang Klanting ya. Assalamualaikum Ustadz. Untuk fannya kitab tauhid, dan nanti panjenengan semua, andaikan nanti ada pertanyaan, panjenengan catat nih, dan nanti ditanyakan secara offline. Dan kalau mungkin nanti panjenengan semuanya ini ingin video jawabannya, bisa kita atur di lain waktu nih. Dan untuk pemirsa YouTube kami yang setia, nanti kalau ada pertanyaan ya bisa ditulis di deskripsi ya, di kolom komentar. Insya Allah akan kami jawab semampu kami. Demikian, maka akhirnya mohon maaf bila kata-kata kami ada yang keliru. Selanjutnya waktu kita serahkan kepada Ustadz Zainal Abidin. Monggo Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, yang saya hormati dan saya sayangi para hadirin dan juga pemirsa dimanapun berada. Alhamdulillah pada malam hari ini kita ditakdirkan berkumpul, bertemu dan duduk bersama dalam satu majelis yang insya Allah diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh sahabat saya tadi, Ustadz Najih, bahwa pada kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas tentang ilmu akidah nih. Ilmu akidah atau ilmu tauhid. Dalam kesempatan kali ini saya akan membacakan
dan menyampaikan kitab namanya Qadrul Ghais. Qadrul Ghais ini merupakan kitab komentar atau kitab syarah dari kitab yang namanya Masailu Abil Lais. Qadrul Ghais ini yang mengarang adalah ulama Nusantara, ulama Banten. Syekh Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi Asy-Syafi'i Al-Jawi. Al-Jawi itu yang dimaksud Banten. Jadi di Nusantara ini ada beberapa ulama sekaliber internasional, itu banyak sekali. Salah satunya Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Banten, dan juga ada Syekh Mahfud Termas yang ada di Termas itu. Dan juga Waalaikumsalam. Dan juga ada beberapa ulama yang di luar Jawa yang juga karya-karya beliau itu dikaji dan dipelajari di berbagai negara. Ada salah satunya lagi pengarang kitab Sirajut Thalibin dari Kediri. Ini pernah diketemukan, dikaji di Maroko. Itu juga salah satu karya ulama Nusantara. Jadi Qadrul Ghais karya dari Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi Asy-Syafi'i Al-Jawi menyarai kitab yang namanya Masail Abil Ghais, karangan dari Imam Nasr bin Muhammad bin Ahmad bin Ibrahim As-Samarqandi. Ini terjemahannya juga sudah banyak yang menerjemah kitab Qadrul Ghais ini. Kalau memang ada yang berminat untuk mencari terjemahannya, sudah ada di beberapa toko kitab. Bisa dicari, ditanyakan kitab Qadrul Ghais, terjemahan dalam bahasa Indonesia. Sudah banyak itu. Saya dulu pernah ngaji kitab Qadrul Ghais ini waktu masih mondok di Sarang. Waktu saya mondok di Pondok Al-Anwar, di Syekh Maimun Super, saya ngaji ke Pondok Ma'hadul Ulum Asy-Syar'i atau yang dikenal dengan Pondok Mus, pondoknya Ustaz Najih ini, karena memang berdekatan, cuman disekat oleh jalan raya. Jadi yang di utara itu Pondok Al-Anwar, yang di selatan jalan Pondok Mus. Saya pernah ngaji ke sana, ngaji kitab Qadrul Ghais. Yang mengajar waktu itu adalah Kiai Said Abdur Rahim. Terkenal di sana, itu biasa dipanggil dengan Mbah Said. Untuk menyingkat waktu, kita segera masuk pada pembacaan kitab Qadrul Ghais ini, yang mana ini akan diawali dengan beberapa muqaddimah terdahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i ulama'illah jami'i awliyaillah wa jami'i masyayikhi wa ilal mu'allifi hadzal kitab wa syarihihi nafa'anallahu bihima wa bi'alumihima fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lil islami wal iman. Ini makna Jawa apa langsung terjemah bahasa Indonesia biasanya? Biasanya Jawa. Jawa ya. Jawa. Ya. Ciri khas santri Sarang. Ciri khas pesantren. Yang saya maknai dulu seperti guru-guru saya dulu menyampaikan ilmunya ke saya juga pakai makna Jawa terlebih dahulu. Kemudian kalau memang ada yang perlu dijelaskan, perlu diperjelas, nanti diperjelas dengan bahasa Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah tawis kabehane puji lillahi iku kagungane Allah. Allazi kang hadana kang nutuhake sapa allazina ing kita lil Islam maring Islam wal imani lan iman. Wa khassalan nentuake sapa Allah sapa allazi ba'da ibadihi ing sebagiane pira-pira kaulina Allah bi taati kalawan pira-pira taat. Wa ba'dahum lan ing sebagiane ibad bil isyani kalawan maksiat. Wassalatu atawi tambah rahmat wassalamu lan keselamatan ala afdalir rusuli iku tetep iku mugi-mugi tetep ing atase
luwih utama ni pira-pira utusan sayyidi waladi Adam rupani gustini anak Adam. Sayyidina rupani gusti kita Muhammadin Nabi Muhammad wa alihi lan keluargane Nabi wa ashabihi lan sahabati Nabi wa azwajihi lan pira-pira karwane Nabi wa dzurriyyatihi lan keturunan Nabi ada dama kelawan wawilang ini perkara jarakan lumaku bihi kelawan ma al-qalamu apa takdir apa kolam. Di sini saya Muhammad Nawawi bin Umar Banten mengawali karyanya dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kita kepada agama Islam dan iman. Jadi ini merupakan bentuk dari tasyakur, dari rasa syukur Kiai Syareh, Kiai Muhammad Nawawi Banten kepada Allah karena telah ditunjukkan pada agama Islam dan iman. Iman dan Islam itu merupakan suatu nikmat yang paling agung, paling besar di antara beberapa nikmat yang lain. Karena senyaman-nyamannya suatu nikmat, sebagus-bagusnya suatu nikmat, kalau tidak membawa nikmat dan iman, tentunya diancam oleh Allah nanti di akhirat dengan al-khulud finnar, kekal di neraka. Jadi misalnya kita di dunia ini sudah bergelimang harta penuh dengan nikmat-nikmat yang lain, tapi tidak membawa iman, maka tentunya nikmat-nikmat yang lain itu akan merugikan karena tidak membawa iman. Kita dulu tahu tentunya cerita Fir'aun. Fir'aun itu usianya sekitar 400 tahunan. 400 tahun. Fir'aun ini selama hidup, selama 400 tahun tidak pernah mengalami sengsara. Bahkan sakit gigi pun tidak pernah. Itu dalam satu cerita. Sakit gigi, sakit kepala tidak pernah. Selama 400 tahun tidak pernah mengalami ketidaknyamanan. Nyaman terus. Selama 400 tahun. Sehingga saking nyamannya seperti itu, tidak pernah mengalami ketidaknyamanan, akhirnya jumawa. Karena Fir'aun ini selama hidupnya nyaman terus, sehingga memproklamirkan diri sebagai Tuhan. Karena sudah merasa tidak punya kekurangan. Sakit saja tidak pernah, greges tidak pernah. Sudah merasa, saya ini kayaknya Tuhan nih, kalau sudah seperti ini. Memproklamirkan diri sebagai Tuhan. Senyaman-nyamannya Fir'aun, tapi karena dia tidak beriman, mati tenggelam di Laut Merah itu, akhirnya ya al-khulud finnar. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Jadi kekal nanti di neraka. Jadi iman dan Islam ini karena merupakan suatu nikmat, tentunya harus diburu. Kita di dunia ini kan setidak-tidaknya kan memburu nikmat. Kalau misalnya kita menganggap nikmat itu adalah kekayaan, kita kan berusaha untuk menjadi kaya. Ketika kita menganggap bahwa kesehatan itu adalah satu nikmat, maka kita berusaha agar sehat. Ketika kita menganggap nikmat bahwa kekayaan, punya mobil, punya rumah, dan sebagainya, karena kita menganggap itu satu nikmat, kita berusaha untuk mencapainya. Termasuk juga iman dan Islam. Kita harus lebih berusaha lagi, lebih jauh daripada usaha-usaha untuk mendapatkan nikmat yang lain. Iman dan Islam. Terus di sini kisah Kiai Muhammad Nawawi Banten itu mengatakan wa khassa ba'da ibadihi bit-ta'ati wa ba'dahum bil isyan. Dan Allah juga memilih sebagian dari hambanya dengan memberikan nikmat taat, dan sebagian lain diberi dengan isyan, kemaksiatan. Jadi iman dan Islam nikmat, tapi nikmat itu tidak akan sempurna kalau tidak diiringi dengan nikmat taat. Iman sudah, Islam sudah, taatnya belum. Jadi kadang orang itu sudah iman. Iman itu kan tentunya ketika orang itu mengimani rukun iman yang 6 itu. Amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa bil qadri khairihi wa syarrihi. Jadi rukun iman yang 6 itu ketika kita percayai, maka kita berarti beriman.
Ketika tidak mempercayai salah satu dari antara yang 6 atau tidak percaya semua, ya berarti kafir. Jadi yang membedakan kita dengan orang kafir itu adalah kepercayaan yang 6. Ketika kita percaya pada yang 6, berarti kita beriman. Makanya di sini dalam kitab Qutrul Ghais ini dijelaskan nanti yang dimaksud iman kepada Allah itu apa. Mal imanu billah, di situ satu-satu. Wa mal imanu birrusul, satu-satu nanti dan akan dijawab. Menyertakan pertanyaan, setelah pertanyaan itu ada jawabannya. Jadi yang dimaksud iman kepada Allah itu apa? Yang dimaksud iman kepada Rasul itu apa? Yang dimaksud iman kepada kitab-kitab Allah itu apa? Dan semuanya disajikan dengan metode tanya jawab. Iman kepada hari kiamat maksudnya apa? Iman kepada Nabi Muhammad maksudnya apa? Tentunya iman kepada beliau Nabi Muhammad SAW dan beriman dengan apa yang dibawa oleh beliau. Bukan hanya beriman dan percaya bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan, tapi apa yang dibawa beliau kita tidak percaya. Misalnya, di situ nanti di sini ini dalam kitab Qutrul Ghais ini dibahas satu persatu, termasuk qada dan qadar. Qada itu apa? Qadar itu apa? Iman kepada qada itu maksudnya gimana? Iman kepada qadar itu maksudnya gimana? Nikmat iman, nikmat Islam. Ketika memiliki nikmat iman dan Islam, belum tentu dapat nikmat taat. Sehingga nikmat taat ini disebut dengan taufik. Ada hidayah, ada taufik. Taufik itu merupakan kemampuan dalam diri kita untuk menjalani ketaatan. Jadi misalnya dalam diri kita ini ada kemampuan untuk mengerjakan suatu kebaikan, maka kemampuan itu namanya taufik. Definisi taufik itu khalqu qudratit ta'ah. Jadi dalam diri kita itu ada qudratit ta'ah, kemampuan untuk beribadah. Kalau cuman misalnya iman tapi tidak ada taufik, maka seperti orang-orang pencuri, maling itu kalau ditanya kamu percaya enggak pada bahwa Allah itu ada? Percaya. Percaya enggak kalau ada malaikat mungkar nakir, ada malaikat raqib atid yang selalu mengiringi kamu kemana kamu melangkah? Percaya. Waktu mencuri itu malaikat raqib atid percaya enggak kalau mereka lagi nyateti? Ya percaya. Jadi iman itu ada. Tapi kan taufiknya belum ada. Jadi ketika mencuri, dia itu sebetulnya percaya ada malaikat raqib atid selalu mencatat. Tapi kalau masih mencuri, ya berarti nikmat taufiknya belum. Nikmat iman, Islam sudah. Para maling terutama di Indonesia, ketika ditangkap dilihat KTP pasti Islam. KTP-nya dilihat, oh Islam pasti itu. Jadi mereka itu nikmat iman dan Islamnya sudah ada. Taufiknya belum, para perampok dan sebagainya itu ya, pasti iman dan Islamnya ada. Oleh karena itu ketika kita ditakdirkan mampu untuk mengerjakan ketaatan, untuk mengerjakan kebaikan, maka selalu kita mensyukuri, disyukuri terus seperti itu. Kalau ada disyukuri takut masuk wa man kafara, gimana itu? Wala in syakartum la azidannakum wala in kafartum in adzab. Kufur terhadap nikmat itu maksudnya tidak mensyukuri nikmat. Jadi sesuatu nikmat yang diberikan oleh Allah tidak dianggap suatu nikmat, itu dianggap kufur. Ketika kufur terhadap satu nikmat, Allah mengancam akan mencabut satu nikmat itu dan mengancam dengan siksaan aila u'adzibannahu inna azabi lasyadid. Kan saya siksa orang yang tidak mensyukuri. Pertama nikmat sehat. Nikmat sehat ini jarang kita syukuri. Kalau misalnya kita bangun pagi-pagi, bangun tidur, kemudian ngaca di cermin, ternyata masih bisa melihat, mata bisa melihat, kuping bisa mendengar, tangan bisa bergerak, jari-jari bisa ditekuk. Apakah timbul dalam hati kita untuk mensyukuri? Alhamdulillah tangan saya masih bisa bergerak, mata saya masih bisa melihat. Itu kayaknya enggak. Terus terang itu kata sering itu enggak. Lah itu nikmat padanya jelas nikmat. Makanya apa itu as-sihhatu itu tajun alar
ala ru'usil muluk la yarahu illal mardo. Jadi kesehatan itu merupakan mahkota yang berada di kepala para raja, yang mana mahkota itu tidak akan bisa terlihat, tidak akan bisa dilihat kecuali oleh orang sakit. Jadi nikmat sehat ini nikmat, tapi tidak dirasakan kecuali kita sakit. Ketika kita sakit, ternyata sehat itu enak. Yang merasakan siapa? Yang sakit. Kalau orang lagi sehat, kayak biasa-biasa saja. Mata kita, penglihatan kita, ini seandainya dihilangkan saja 5 menit saja. Hilang, gelap semua, gelap gulita. Setelah 5 menit kembali lagi, baru itu insya Allah akan timbul rasa syukur. Alhamdulillah. Lo kemarin, dulunya beberapa tahun yang dulu sampai sekarang bisa melihat, tidak pernah disyukur. Termasuk ya karena dari kecil memang tidak pernah hilang nikmat seperti itu ya. Oleh karena itu kita kan tidak boleh mensyukuri nikmat nunggu hilangnya nikmat itu sekali-kali, terutama nikmat iman dan Islam. Bal'am bin Ba'orok ya, ada seorang ulama di Bani Israel, walimnya luar biasa, ulama di zamannya Bani Israel, walim itu. Tapi ketika meninggal, hampir meninggal, ternyata su'ul khatimah. Waliyadzubillah, su'ul khatimah. Bal'am bin Ba'orah. Padahal sebelumnya, yang walimnya luar biasa. Ketika ada salah satu wali menanyakan kepada Allah, kenapa Bal'am bin Ba'orah itu orang yang alim, memiliki ilmu yang luar biasa, ketika meninggal kok su'ul khatimah. Karena Bal'am bin Ba'orah tidak pernah mensyukuri nikmat iman yang ada dalam dadanya. Jadi dia itu tidak pernah mensyukuri, dia dijadikan orang yang beriman itu tidak pernah mensyukuri. Sehingga seperti itu. Waliyadzubillah, semoga kita semua nanti ketika ajal sudah menjemput, kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Wassalatu wassalamu ala afdalir rusuli sayyidi waladi Adam sayyidina Muhammad wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Kemudian Syekh Muhammad Nawawi Banten di sini mendoakan dan mencurahkan sholawat serta salam kepada Rasul yang paling utama, yakni sayyidina Muhammad wa alihi wa ashabihi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam tradisi Arab itu ada tradisi unik. Jadi Naman ketika mau ngasih nama ke anaknya, tradisi Arab itu nama anaknya itu biasanya diambilkan dari nama-nama leluhurnya. Jadi misalnya saya punya anak, ini kalau di dalam tradisi Arab ini anak saya ini diambilkan nama dari mbah-mbah saya, dari leluhur-leluhurnya. Itu tradisi Arab. Kecuali Abdul Muttalib dulu ketika ngasih nama cucunya yang namanya Muhammad ini, ternyata nama Muhammad ini tidak terdapat di leluhur-leluhurnya Abdul Muttalib. Dari mbah-mbahnya, leluhurnya tidak ada yang nama Muhammad. Banyak yang menanyakan, kok kamu menyalahi tradisi? Biasanya tradisi Arab itu kan mengambil dari nama-nama mbahnya dibuat nama anak. Beliau menjawab, karena saya berharap bahwa cucu saya ini nanti akan menjadi orang yang terpuji. Karena Muhammad itu kan namanya, maknanya kan orang yang terpuji. Muhammad itu. Dan ini memang luar biasa. Jadi seolah-olah Abdul Muttalib waktu itu merasakan bahwa nanti cucunya itu akan banyak orang yang memusuhi. Ketika orang itu banyak yang memusuhi beliau, tentu musuh-musuhnya itu akan merasa kesulitan menyebut namanya. Karena beliau makna dari makna nama beliau kan orang terpuji. Sedangkan orang musuh-musuhnya itu tentunya ketika mau menyerang beliau tentunya dengan cacian-cacian, cacian dan hinaan. Mereka merasa kesulitan karena yang dihina itu orang itu namanya orang yang terpuji. Jadi misalnya ini keparat betul itu siapa? Ya itu orang yang terpuji. Itu kan juga kesulitan gimana? Katanya keparat tapi ke orang terpuji gitu. Dia itu pembohong. Siapa? Makanya Abu Lahab itu
Mau menyebutkan nama Muhammad itu jarang sekali. Paling bilang dia. Dia siapa? Ya orang terpuji. Jadi dia itu. Jadi karena merasa mungkin cucunya nanti akan ada banyak orang yang membenci itu. Makanya kalau kita misalnya punya anak, terus kasih nama si jujur. Kan si jujur. Maka orang tidak akan pernah bilang dia bohong. Dasar si pembohong. Siapa pembohong? Ya itu si jujur itu. Orang jujur tapi ya itu kalau itu menyelamatkan anaknya dari cacian-cacian seperti itu. Itu salah satu dari naluri Abdul Muttalib itu ketika ngasih nama cucu. Wa ashabihi wa azwajihi wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Tidak usah saya terlalu perjelas biar nanti kita tetap cepat nyampe ke pembahasan inti. Mungkin tidak bisa sekarang ini karena agak banyak ini khutbah. Amma ba'du fayaqulu mongko ngendika sapa murtakibudz dzunubi wong kang nglakoni pira-pira dosa Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi. Di sini ini merupakan dari ketawaduan beliau, rendah hati beliau sehingga beliau itu mengatakan murtakibudz dzunub, bahwa kitab ini yang mengarang adalah orang yang sering melakukan dosa. Kerendahan hati sebetulnya beliau ya tentunya lebih banyak kita dosanya daripada beliau. Tapi beliau senantiasa mengakui dirinya itu murtakibudz dzunub. Siapa murtakibudz dzunub? Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi Asy-Syafi'i. Hadza utawi ikilah kitab syarhun iku penjelasan an masailis syekh. Saking pira-pira permasalahan Syekh Al-Imam kang dadi Imam Abil Lais, rupane Abil Lais. Al-Muhaddits kang ahli hadis, Al-Mufassir kang ahli tafsir. Al-Ma'ruf kan terkenal bi Imamil Huda kelawan jeneng Imamul Huda. Nasri bin Muhammadin rupani Nasr bin Muhammad bin Ahmad bin Ibrahim Al-Hanafi As-Samarqandi. Jadi ini uniknya. Jadi kitab Masalih Abil Lais ini yang mengarang adalah madhab Hanafi, tapi yang menyarai adalah madhab Syafi'i. Sama dengan kitab Tafsir Sawi itu. Tafsir Sawi itu kan menyarai kitab Jalalain. Kitab Jalalain itu yang mengarang Jalaluddin Al-Mahalli dengan Jalaluddin As-Suyuti. Itu keduanya madhab Syafi'i. Tapi ketika dihasyiai oleh Imam As-Sawi itu madhab Maliki. Yuwadhihu kang mertelake apa ikilah kitab, apa ikilah syarah ma'aniha ing pira-pira maknani masailus syekh. Wa sayyidulan nguwatake apa ikilah kitab syarah mabaniyaha ing pira-pira bangunani masailus syekh. Bersama itulan ngarani sapa ingsun hu ing ikilah syarah Qatrul Gais fi syarhi masaili Abil Lais kalawan aran Qatrul Gais fi syarhi masaili Abil Lais. Wallah laring Allah as'alu nyuwun sapa ingsun ayam fa ingin ta manfaatake sapa Allah bi kalawan ikilah syarah. Kulaman ing saben-saben wong talakko kang belajar sapa man ing ikilah syarah bi qalbin kalawan ati salimin kang selamat. Wa yaj'alan ing yen dadake sapa Allah ing ikilah syarah khalisan ingkang bebas ingkang murni diwajihi karena zati Allah al-karim kang murni. Innahu karena setuna Allah ar-ra'uf iku zat kang melasi ar-rahim tur kang melasi. Bismillahirrahmanirrahim. Fasmul jalalat. Biasanya berapa menit ini kita ngaji gitu. Bebas. Bebas. Biasanya sampai jam 9. Jam 9. Sekarang jam berapa? Masih sore. Bismillah kelawan nyebut asmane Allah Ar-Rahmani kang melasi dunia akhirat, Ar-Rahimi tur kang melasi ing dalem akhirat. Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini banyak maknanya. Salah satunya itu kang welas ing dalem dunia akhirat, Ar-Rahimi kang welas dalem akhirat. Sebagian yang lain maknanya Ar-Rahmani kang paring agung-agung nikmat, Ar-Rahimi tur kang paring alit-alit nikmat. Jadi Ar-Rahman itu merupakan nikmat yang memberikan nikmat yang besar-besar, yang jelas kelihatan. Ar-Rahim ini yang sering tidak tampak. Nikmat-nikmat yang kecil. Ketika misalnya kita haus minum, kan seger. Itu merupakan nikmat alit. Nikmat iman paling besar.
Seandainya kita misalnya kehausan minum kok tidak seger, baru mungkin kita merasakan bahwa seger itu ternyata suatu kenikmatan. Fasmul jalalah itu mengetahui arah jalalah. Tapi kita kan sudah merupakan, tidak menganggap itu suatu nikmat, karena kita merasa bahwa ketika minum pasti segernya. Padahal seger itu merupakan nikmat dari Allah, bukan gara-gara minumannya. Alhamdulillah seger ya, biasa ya, karena minum es seperti segernya, kayaknya seperti itu. Fasmul jalal mengko utawi aran al jalalah, yakni lafaz Allah, laisa iku ora ono apa ismul jalalah bimustaqin iku kelawan alam mustaq wala mangkulin, dan ora kelawan alam mangkul. Jadi di antara beberapa nama Allah itu ada yang boleh dibuat nama makhluk, ada yang tidak boleh. Ya. Tapi di antara Asmaul Husna yang 99 itu ada yang boleh dibuat nama makhluk seperti Rahim, Rauf. Jadi kita punya anak langsung dikasih nama Rahim boleh. Karena itu Rahim itu juga dijadikan sifat Rasul. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Rauf itu sifatnya Nabi Muhammad. Min anfusikum azizun, ini sifat nama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad makhluk. Kita punya anak langsung kasih nama Aziz boleh. Tidak usah Abdul Aziz, tidak apa-apa. Aziz gitu saja. Rahim boleh. Tapi ada di antara beberapa Asmaul Husna itu memang tidak boleh dibuat nama makhluk, khusus Allah itu. Salah satunya yang insya Allah semua orang tahu itu adalah nama Allah sendiri. Allah, nama Allah dibuat nama anaknya tidak boleh. Saking fanatiknya misalnya, saya ini Islam bener ini, sehingga nama anak saya Allah. Atau nama Abdullah, itu kan tidak boleh dipanggil Allah. nama anak saya itu Abdullah, tapi kalau saya manggil tak ambil nama terakhirnya, tidak boleh. Kalau Abdul boleh, itu salah satunya, tidak boleh. Termasuk yang saya tahu, mungkin ada selain ini. Yang saya tahu itu dua. Satu itu Allah, yang kedua Ar-Rahman. Ar-Rahman ini banyak yang tidak tahu. Kalau Allah, insya Allah banyak orang tahu kalau itu tidak boleh dibuat nama makhluk. Abdurrahman tidak boleh. Bukan Abdurrahman tidak boleh. Rahman tidak boleh. Jadi kalau punya anak atau teman atau siapa namanya Abdurrahman, tidak boleh dipanggil Rahman. Sama dengan manggil Abdullah dipanggil Allah. Karena Ar-Rahman dan Allah itu merupakan nama yang khusus dimiliki oleh Allah. Itu ada di Muqaddimahnya Fathul Mu'in, itu ada di situ. Tapi kan banyak orang namanya Fathur Rahman dipanggil Rahman, Abdurrahman dipanggil Rahman. Tapi kalau Abdullah dipanggil Allah tidak ada. Karena cuma Allah itu yang kita tahu. Yang Rahman juga tidak boleh itu. Kadang ada nama Rahman Hidayat, itu kan tidak boleh, Rahman Hidayat. Kalau Abdurrahman boleh, kan Abdurrahman itu hamba Allah yang Maha Rahman. Ada Abdulnya itu boleh. Tapi kalau panggilannya Rahman, panggilan Bapak mendingan panggil Maman saja. Maman gitu kan lebih aman daripada Rahman gitu. Maman gitu atau Cakman gitu. Misalnya lebih aman gitu. Kalau panggil Rahman itu ya tidak boleh. Termasuk Asmaul Husna yang khusus dimiliki oleh Allah tidak boleh dibuat nama. Wa alutawi alfihing dalam ismul jalalah zaidatun ketambahan lazimatun kang tetap li ta'rifi kanggo ma'rifatake. Bal wudi'a kadzalika. Bal wudi'a balik den selake apa ismul jalalah kadzalika hale kaya mengkono-mengkono ahli ta'rif. Wa wa utawi lafzul jalalah atau ismul jalalah. Ismul jalalah itu lafaz Allah itu ya maksudnya. Ismun iku isim jami'un kang ngumpulake li jami' asma'illahi paling sekalian pira-pira asma Allah al-husna kang bagus wa sifati lan pira-pira sifat Allah al-mulia kang luhur. War-Rahman utawi maknane Ar-Rahman kasirur rahmati iku zat kang akeh rahmati. Bin ni'ami kelawan pira-pira nikmat al-azimati kang agung. Ini berarti mengambil salah satu makna yang tadi, memberi nikmat dengan nikmat-nikmat yang besar. Yang kita tahu biasanya Bismillahirrahmanirrahim itu kan terjemahannya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Maksudnya seperti itu. Ar-Rahman itu yang nikmat-nikmat yang besar Allah yang memberikan. Nikmat-nikmat yang kecil juga begitu.
Dan masalah nikmat, kembali ke masalah nikmat. Gara-gara kita memiliki sudut pandang yang berbeda, kadang suatu nikmat itu tidak dianggap nikmat, dan yang sebetulnya bukan nikmat karena sudut pandangnya yang berbeda dianggap nikmat. Dulu itu ada salah seorang yang ahli ma'rifat, al-arif billah. Beliau ini penuh dengan borok, luka. Sekujur tubuh itu luka semua, borok. Dan buta, selain borok, buta. Waktu itu ketemu sama Nabi Nuh, melewati orang yang penuh borok ini, dan juga sekaligus buta. Ketika lewat di depannya, orang ini ternyata selalu mengucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih atas segala nikmat yang telah diberikan kepada saya. Nabi Nuh balik. Lah, kamu itu mensyukuri apa? Apa nikmat yang kamu syukuri? Kamu keadaannya seperti itu. Sudah penuh luka, borok, dan sebagainya. Apa yang kamu syukuri? Ternyata yang disyukuri itu nikmat imannya. Nikmat iman, saya memiliki iman sekalipun saya seperti ini. Oh, ini lebih kaya daripada yang lain gitu. Yang pertama, yang kedua nikmat ma'rifat. Jadi dalam hatinya itu memiliki sifat ma'rifat billah. Itu yang selalu disyukuri. Jadi orang yang seperti ini tentunya akan menganggap kekayaan yang membawa kepada kemaksiatan itu merupakan suatu siksaan, bukan malah suatu kenikmatan. War-Rahman, War-Rahim. War-Rahim utawi manane lafaz Ar-Rahim kasirur rahmati iku zat kang akeh rahmati bin ni'ami kelawan pira-pira nikmat as-saghirati kang alit. Nikmat yang kecil Allah Ta'ala karena memiliki sifat Ar-Rahim. Wa tahsistut tasmiyati utawi oleh nertentuake ngarani bihadzil asma'i kalawan ikilah pira-pira jeneng, kalawan ikilah pira-pira asma. Dijuk lama supaya den weruhi, liyak lama supaya ngawruhi al-arifu sapa wong kang ngawruhi anal mustahiq. Ing setuhune wong kang kang ngahaki bi ayista'ana kalawan yen den suni tulung bihi kalawan mustahik fi jamil umur ing sakabehane pira-pira perkara wal ma'budu yaiku zat kang wajib den sembah al haqiqiyuh kang hakikat mu'tin ni'ami kang paring pira-pira nikmat kulliha sakabehane ni'am jaliliha agung-agung nikmat wa haqiriha lan alit-alit nikmat. Jadi dalam zikir juga kita kan senantiasa sering ya mengucapkan zikir la ilaha illallah. Itu ketika kita berzikir dengan hati, maka tidak akan takut dengan kejadian apapun. Jadi la ilaha illallah itu tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Bukan hanya itu maknanya. Tapi tidak ada yang memberikan nikmat kecuali Allah. Tidak ada yang layak saya takuti kecuali Allah. Tidak ada yang layak saya taati kecuali Allah. Dan semuanya seperti itu. Jadi misalnya kayak bensin naik misalnya. Kalau memang la ilaha illallah tidak usah ragu, yang memberikan nikmat juga Allah, yang berikan kita kemampuan beli juga Allah. Kalau masih khawatir berarti la ilaha illallahnya belum nyampe itu. Ketika gagal panen takut, ya apa kata mangan apa? Lah siapa sih ngeki panganan siapa? La ilaha illallahnya perlu diperdalam lagi. Katanya la ilaha illallah, tidak ada yang memberikan nikmat kecuali Allah. Tidak ada, semuanya Allah semua. Dan juga tidak ada yang berhak mematikan kita kecuali Allah. Ketika corona malah panik semua, itu la ilaha illallahnya belum berarti. Tapi kalau misalnya kita khawatir sekedar ikhtiar gitu boleh-boleh saja, karena Nabi juga ikhtiar. Jadi ikhtiar dan tawakal itu sama-sama merupakan ajaran agama. Ini yang perlu kita ketahui. Tawakal itu diajarkan agama, ikhtiar juga diajarkan agama. Ketika tawakal tentunya banyak ayat-ayatnya. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah misalnya, bahwa segala sesuatu itu pasti atas kehendak Allah. Kalau Allah Ta'ala tidak berkehendak, maka tidak akan terjadi. Kalau Allah berkehendak, seperti apapun ya akan tetap terjadi. Tapi dalam salah satu hadis, ada hadis yang berbunyi begini, ini yang kita disuruh ikhtiar itu.
Firra minal majdzum, firaraka minal asad misalnya. Ketika kalian ketemu dengan orang yang terkena penyakit menular, maka suruh firroh. Apa firroh? Lari, menghindar. Firaraka minal asad, seperti kamu menghindar ketika ketemu macan. Ketika ketemu macan kita menghindar. Jadi ketika saat seperti itu, kondisi seperti itu, kita jangan pakai ilmu tawakal. Misalnya sudah ada jelas ada macan depan kita, oh tawakal, jangan. Ilmunya itu jangan dikeluarkan waktu itu. Ada saatnya tersendiri. Oh, kok ada macan, oh tawakal ya, saya ada juga. Kapan ilmu tawakal itu mau dikeluarkan, kapan ilmu ikhtiar mau dikeluarkan. Kalau kita salah tempat, ya kayak Sayyidina Umar dulu itu pernah menghindari suatu bepergian. Jadi beliau itu dan pasukannya itu pernah mau melakukan bepergian ke suatu tujuan, dan ini harus melewati suatu daerah yang di situ itu lagi ada wabah penyakit menular. Sayyidina Umar tidak jadi masuk. Jangan lewat sini. Lewat mana? Lewat yang lain saja. Semua sahabat-sahabat yang lain ditanyakan, apakah jenengan ini lari dari takdir? Oh enggak, saya ini pindah dari takdir yang satu ke takdir yang lain. Ini sama-sama takdir ini. Saya mau pindah lewat sini saja katanya. Nah ini juga seperti ikhtiar itu. Dan juga dalam Al-Quran itu juga ada kan ayat-ayat ikhtiar itu. Seperti Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Itu kan disuruh ikhtiar bahwa Allah Ta'ala tidak akan merubah keadaan satu kaum kecuali kaum itu ada usaha untuk merubah keadaannya sendiri. Berarti kita disuruh usaha. Jangan pakai ayat yang tawakal tadi, karena memang ada tempatnya tersendiri. Dan kita juga harus beriman bahwa kematian itu adalah murni hak prerogatif Allah, tidak ada ikut campur yang lain. Ketika kita misalnya kemarin waktu rame-ramenya seperti itu, kita ada rasa khawatir, ya maklum saja. Misalnya. Tapi kalau berlebihan juga kayaknya munafikan iman. Wong kita matinya itu sudah ditulis, ini matinya hari apa, jam berapa, tahun berapa, sudah ada. Sebabnya apa, sudah ada. Ini matinya nanti tabrakan misalnya, sudah ada. Ini nanti matinya gara-gara disentak bojone misalnya. Disentak bojone langsung balik, sudah ada. Makanya ketika misalnya ya kita sudah takdirnya mati dengan cara seperti ini, kemudian kita terlalu khawatir dengan penyebab kematian yang lain. Itu kan lucu itu. Jadi malaikat itu guyu. Jadi kita kemana-mana maskeran ya, seperti corona. Padahal malaikat tahu. Ini matimu itu karena corona. Matimu gara-gara disentak bojo. Ketenangan dia sampai di maskeran nang ini kan diketawa-ketawa itu. Kalau berlebihan. Karena kalau berlebihan itu seolah-olah kan yaitu menafikan iman. Jadi la ilaha illallahnya itu perlu ditanamkan lebih dalam lagi. La ilaha illallah bukan hanya sekedar lisan itu. Tidak ada rasa khawatir yang menghantuinya, dan juga tentunya dikembalikan kepada Allah semuanya. La ilaha illallah itu maknanya bukan hanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah saja, tapi tidak ada yang berhak ditakuti kecuali Allah. Pada siapapun tidak boleh takut. Wa inna maftatahalan pasti ngawiti sapa al-musannif ke musannif kitabahu ing kitab musannif hadza kang iki bil basmalah lawan basmalah ibtidaan karena anut bil kutubi lawan pira-pira kitab as-samawi yati kang bangsa langit wa amalan lan karena ngalakoni bil hadis lawan pira-pira hadis al-marwiyati kang den riwayatake kama kaya hadis riwayat kang den riwayatake apa ma ar-rasulillah saking Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu setuhani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau lagi ngendika sapa Nabi idza katabal abdu bismillahirrahmanirrahim fi lauhin aw fi kitabin fa innahu taktubu lahul malaikatu al ajra wa tastaghfiru lahu ma dama dzalikal ismu fil lauhi awil kitabi idza kataba tatkala nulis sapa al abdu kawula bismillahirrahmanirrahim ing bismillahirrahmanirrahim belauhin ing dalam lay itu ya semacam kertas lah, tempat untuk nulis termasuk papan juga lay.
au fi kitabin utawa ing dalam kitab fa innahu mungko stune kelakuan taktubu iku nyateti lahu maring wong al malaikatu sapa malaikat al ajr ing ganjaran wa tastaghfiru lan nyuwunake sepura sapa malaikat lahu maring wong madhe maslakin ing dalam selakine langgeng zalikal ismu apa mengkono-mengkono bismillah billahu ing dalam ilahi awil kitab. Barang siapa yang menulis bismillahirrahmanirrahim dalam suatu tempat, dalam suatu tulisan, apakah di kertas atau di kitab atau di mana, menulis bismillahirrahmanirrahim, maka malaikat senantiasa menulis pahala untuknya, akan dicatat dapat pahala, dan akan selalu dimintakan ampun kepada Allah selama tulisan itu masih ada di situ. Kita nulis di buku, di mana selama tulisan itu masih ada, maka terus menerus malaikat akan memintakan ampun, akan memintakan ampunan kepada Allah untuk dia, dan juga akan dicatati itu pahala. Itu bismillahirrahmanirrahim. Kalau bahas bismillahirrahmanirrahim itu bahas basmalah ya, luas sekali. Ada kitab memang agak tebel, itu khusus dikarang untuk membahas bismillah. Jadi dari awal sampai terakhir, selesai bismillah, ini badur segi ininya semua. Dan basmalah ini kebanyakan hukumnya itu ikut yang dibacai bismillah. Kalau yang dibacai bismillah itu sunnah, maka basmalahnya sunnah. Kalau makruh, yang dibacai bismillah, maka bacaan basmalahnya makruh. Kalau haram, ya haram. Mau mencuri, kita nyolong baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim, selamat misalnya. Maka bukan dapat pahala, karena yang dibaca itu apa? Tergantung. Makruh juga begitu. Maka tidak selalu membaca basmalah itu hukumnya sunnah. Tidak selalu membaca basmalah itu akan mendapatkan pahala. Dan ada beberapa amal ibadah yang memang tidak disunnatkan dibaca basmalah. Ada. Rata-rata yang lain, setiap perbuatan yang baik itu kan disuruh awali dengan basmalah. Tapi ada beberapa amal ibadah yang tidak disunatkan diawali basmalah. Seperti azan. Sebelum azan bismillahirrahmanirrahim ini tidak sunnah. Memang tidak disunatkan, tidak dianjurkan azan. Termasuk salam, tidak disunatkan. Tapi sekarang sudah banyak yang basmalah terlebih dahulu. Memang tidak ada sunnah. Salam itu akan awalul kalam. Assalamu awalul kalam. Jadi salam dulu baru basmalah. Tapi sekarang kebanyakan sudah banyak orang-orang itu mau pidato sebelum salam basmalah dulu. Padahal aturannya itu tidak seperti itu. Gimana kalau misalnya baca basmalah dulu sebelum salamnya, tidak apa-apa juga gitu. Cuman kan aturannya tidak seperti itu. Jangan kemudian dianggap haram apa, tidak juga. Cuman assalamualaikum. Cuman yang jelas kalau baca basmalah dulu sebelum salam, maka kita tidak diwajibkan jawab. Rata-rata salam kan kita wajib jawab. Fardu kifayah jawabnya. Fardu ya, fardu. Ya, jawabnya. Ya, fardu yang jelasnya. Terus kefarduan itu hilang ketika salam itu diawali dengan perkataan yang lain, termasuk pembacaan basmalah. Jadi misalnya ada orang sebelum ceramah baca basmalah dulu kemudian salam. Kok tidak ada yang jawab ini misalnya? Ya memang tidak wajib dijawab. Cuman kalau dijawab seperti kayak kalau dijawab misalnya gimana ya tidak apa-apa juga. Cuman ya itu bedanya, tidak wajib dijawab. Itu basmalah yang. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu keawetan keawetan pahala yang akan ditulis oleh malaikat selama tulisan itu masih ada. Makanya tulislah di tempat-tempat yang sekiranya tidak mudah terhapus. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah sekabehane puji lillahi kagungane Allah rabbil alamin kang mengirani sekabehane alam. Ai maliki jami'il makhluqat tegese kang memiliki sekabehane makhluk. Wal akibatu utawi ganjaran kang den puji, ail ajlu tegese utawi ganjaran al mahmud kang den puji. Ilmu takina iku tetap kedua pira-pira orang takwa, orang yang takut pada apa? Ai iqaballah tegese wati ing siksane Allah Taala dengan cara bitarkil ma'asi kelawan ninggal pira-pira maksiat. Jadi istilah takut kepada Allah itu
memiliki makna tersendiri. Tidak bisa disamakan dengan takut kepada yang lain, pada hantu misalnya. Kita kalau ketemu hantu lari, ketemu macan lari, ketemu binatang-binatang buas lari. Kenapa? Takut. Jadi menunjukkan rasa takut itu dengan cara menghindar. Tapi kalau takut pada Allah, gimana caranya? Bukan dengan cara menghindar, karena tidak bisa menghindar dari Allah. Tapi dengan cara imtitsalul awamir wajtinabun nawahi. Itu orang definisi takwa ya. Definisi takwa itu adalah imtitsalul awamir wajtinabun nawahi. Mengerjakan perintah, menjauhi larangan, itu takut. Wassalatu utawi tambahi rahmat aiziyadatur rahmat itu utawi tambahi rahmat minallahi saking Allah taala al makrunatuh kang den barengake bitazim kelawan ngagungake. Wassalamu lan keselamatan ayat tahiyat tegese penghormatan minallahi saking Allah taala ala sayyidina iku mugi-mugi tetep ing atas Gusti kita Muhammadin rupane Muhammad. Wa utai Muhammad iku ibnu Abdillah putra lanangi Abdullah. Akmalul khalqi kang luwih sempurna makhluk khalqan kedadiane wa khuluqan lan akhlaki. Karena memang beliau sangat sempurna sehingga sangat layak untuk dicintai dan dia dicintai melebihi dari yang lain. Kita mencintai seorang itu karena apanya? Karena kegantengannya, karena kecantikannya misalnya, karena memang memiliki rupa yang bagus, maka Nabi itu paling bagus-bagusnya rupa gitu loh. Kita mencintai seorang karena loman, Nabi itu paling lomane wong. Jadi setiap sesuatu yang kita cintai pada seorang, maka Nabi melebihi dari orang itu. Sehingga memang berhak untuk dicintai. Mencintai orang tua karena sangat peduli pada kita, maka Nabi lebih peduli daripada orang. Karena nanti di padang mahsyar itu bukan orang tua yang nyariin kita itu. Yang mau menyafati umatnya bukan orang tua, yang mau nolong umatnya bukan orang tua, tapi Nabi. Itu salah satu bukti bahwa yang paling peduli itu adalah Nabi. Jadi memang berhak dicintai. Makanya Sayyidina Umar itu dulu ketika ditanya, yang paling dicintai di dunia itu siapa? Beliau menjawab, engkau Nabi, tapi saya masih lebih mencintai keluarga saya. Itu sama Nabi masih kurang itu. Kemudian diganti sama Sayyidina Umar, yang paling saya cintai di dunia ini adalah engkau Nabi, kecuali diri saya sendiri. Jadi Sayyidina Umar itu awalnya lebih cinta dirinya sendiri daripada Nabi, tapi daripada yang lain lebih cinta Nabi. Sama Nabi masih dikatakan kurang katanya. Baru ketika mengatakan bahwa yang saya cintai di dunia ini adalah engkau di atas segala-galanya, baru sama Nabi itu dibenarkan. Itu kan kesempurnaan iman seperti itu. Bab usun turkang den utus fi Makkah ing dalam Makkah madfunun lantar turkang den kuburaken disariaken fil Madinah ing bil Madinah al musyarrafati kang den mulyakake. Nabi itu menjadi rasul kan 23 tahun. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Jadi ilmu agama itu sebetulnya mempelajari perjalanan seseorang selama 23 tahun. Maka hal itu tidak mungkin bisa dicapai pencarian ilmu itu hanya dalam 6 tahun dan beberapa tahun misalnya, tidak bisa. Yang mau kita pelajari itu perjalanan hidup seseorang selama 23 tahun itu yang mau dipelajari. Karena Rasul Nabi jadi Rasul itu mulai dari umur 40 sampai 63. 23 tahun itu. Mulai dalam 24 jam dalam sehari dipelajari sama para sahabat sehingga menjadi hadis. Makanya ada pondok kilat itu dapat ilmu apa kira-kira? Yang pondok bertahun-tahun saja masih tidak bisa-bisa. Yang pondok kilat mau mempelajari perjalanan hidup seorang 23 tahun hanya dengan pondok kilat, mana bisa? Pondok kilat katanya. Makanya yang paling pas itu untuk menggambarkan pencari ilmu itu apa? Minal mahdi lallahdilah itu paling pas itu. Itu sebetulnya belum cukup itu. Minal mahdi dari gendongan sang ibu ilallahdi sampai liang lahat. Itu waktu mencari ilmu gitu. Kita juga ngajinya mulai umur berapa tahun. Apalagi setelah
dirinci. Nabi itu sabdanya misalnya dipandang dari segi fikih begini, dipandang dari segi tasawuf begini. Ada nahunya lagi. Jadi hadis Nabi itu secara nahu bagaimana? Itu kan banyak sekali sudut pandangnya. Jadi 23 tahun itu sudut pandangnya banyak sehingga harus menghabiskan berapa waktu kira-kira. Minal mati ilal lahdi yang paling pas itu. Sampai mati. Salah satu ulama itu berwasiat pada keluarganya, ketika saya mau mati sudah nazak, tolong kitab Sahih Bukhari itu pegangkan ke tangan saya. Suruh pegangkan gini ketika sudah sakaratul maut. Berwasiat seperti itu. Kenapa? Karena biar saya mati dalam keadaan dianggap atau dicatat masih dalam mencari ilmu, masih ngaji gitu maksudnya. Jadi mati dalam keadaan ngaji katanya. Padahal ya sudah sekarat itu. Tapi ketika pegang kitab begini, oh si ngaji gitu. Tapi ya itu ada salah satu ungkapan kan begini, ya mutul mar'u ala ma'asha wa yuhsyaru ala ma mata. Manusia itu nanti akan mati dalam keadaan sedang melakukan sesuatu yang sedang melakukan suatu kebiasaannya, melakukan hobinya ini. Jadi kalau di dunia itu hobinya baca Quran, itu kebanyakan mati dalam keadaan baca Quran. Yamutul mar'u ala ma'asyah. Ketika misalnya senang baca sholawat, pokoknya kalau sholawatan senang. Mahlul qiyam, sholawat apa, senang. Maka insya Allah matinya nanti dalam keadaan baca sholawat, tergantung hobi. Kalau hobinya mancing, insya Allah pas mancing mati bisa saja seperti itu. Kalau hobinya ngaji, ya insya Allah seperti itu. Alama asa, wa yuhsaru alamamat. Nanti di padang mahsyar itu dikumpulkan sesuai dengan ketika dia mati. Dia mati itu dulu seperti apa? Kan di padang mahsyar itu menurut satu riwayat nanti akan dibangkitkan dalam keadaan menyerupai binatang yang sifatnya sama dengan dia ketika masih hidup. Jadi ketika dia itu masih hidup sifatnya sama dengan tikus misalnya. Bangkit nanti seperti tikus. Nyolongan panganan di dapur. Sering bikin berantakan ngisru di dapur kan tikus. Kalau seperti sifatnya seperti monyet ya riwayat syaru ala mamat. Tapi ketika husnul khatimah insyaallah ya dibangkitkan dalam keadaan seperti itu. Wa ashabihi wa alilan keluarga Nabi ay awanihi tegese pira-pira kang nulungi Nabi min ahlil iman saking ahli iman. Jadi dalam menafsiri alihi, kalau dalam makom doa itu para ulama ditafsiri dengan orang yang beriman sekalipun tidak ada hubungan darah dengan Nabi. Jadi kita ini termasuk keluarga Nabi kalau ikut ini. Jadi alihi di situ itu adalah orang yang beriman siapapun, termasuk keluarga Nabi. Walau asian, sekalipun dia itu ahli maksiat, yang penting dia iman termasuk ke keluarga Nabi. Termasuk dalam kata doa wa alihi. Ketika kita misalnya memanjatkan selawat semoga rahmat serta salam tercurahkan kepada Nabi, keluarga Nabi. Lah keluarga itu kita masuk ke situ. Sekalipun ahli maksiat, bahkan orang ahli maksiat itu sangat lebih butuh didoakan daripada orang yang bukan ahli maksiat. Tapi kalau dalam bab zakat, kata-kata wa alihi itu adalah Bani Hashim dan Bani Muttalib. Itu baru yang ada hubungan darah kalau bab zakat. Kalau bab doa adalah kullu taqiyin. Ada yang mengatakan kullu mu'minin walau asiyat. Wa ashabihi lan pira-pira sahabat Nabi wa hum tawi ashabi alladzina kang akeh ijtama'u kang padha kumpul sapa alladzina bihi lim sartani Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hayatin lim waktu hayatin Nabi sugenge Nabi ba'da nubuwati dalam sawise kenabiani Nabi mukminin ahli beriman bihi kelawan Nabi. Itu para sahabat. Sahabat itu adalah orang yang pernah kumpul sama Nabi di waktu beliau hidup dalam keadaan iman.
Kumpul tok tidak beriman bukan sahabat. Iman tok tapi tidak pernah kumpul bukan sahabat. Sahabat itu adalah orang yang pernah kumpul dan beriman. Abu Lahab sering kumpul sama Nabi tapi tidak beriman. Abu Jahal sering kumpul sama Nabi tapi tidak beriman, bukan sahabat. Atau kita beriman pada Nabi tapi tidak pernah kumpul, bukan sahabat. Sahabat utawi sahabat alladzina kang akeh sahabat utawi sahabat alladzina kang tufi kang kepundhut sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hum hale utawi alladzina yaun iku pira-pira kang urip mi'atu alfin iku 100.000 mi'atu alfi sahabiyin iku 100.000 sahabat wa arba'atul lan papat wa yasrun lan 20 alfan. Ketika ditinggal wafat sama beliau, para sahabat itu jumlahnya adalah 124.000 radhiyallahu anhum ajma'i. Ka'adadil anbiya'i hale kaya wa wilangane pira-pira nabi wa adadi auliyain lan wilangane pira-pira wali kul asrin ilmu saben-saben mangsa. Nabi itu jumlahnya kan 124.000, jumlah keseluruhan para nabi. Banyak ini. Yang bukan Rasul, yang Rasul kan 315, ada yang mengatakan 313 Rasul. Cuman yang wajib diketahui dan dikenal nama-namanya 25. Cuman secara keseluruhan semuanya itu 315. Lah, jumlah sahabat waktu ditinggal wafat oleh beliau sama dengan jumlah para nabi 124.000. Dan juga sama dengan jumlah wali dalam setiap masa. Wali dalam setiap masa itu tidak akan berkurang dari 124.000. Jadi misalnya wafat satu diganti yang lain, wafat satu diganti yang lain. Dan tingkatan wali tentunya beda. Ada wali kutub, ada wali abdal, dan wali-wali yang lain. Itu tidak akan berkurang dari ini. Cuman ya tidak kelihatan. Kalau ada orang ngaku wali pasti